Eki ini ternyata bisa dibilang sudah sangat banyak ikutan kejuaraan di tolak peluru ya. Iya. Masih ingat nggak? Udah berapa total ikutan kejuaraan tolak peluru? Medali emasnya di bawah nggak sana? Oh ada. Wah kita mau lihat dulu nih. Wah ini tangan saya pertama nih megang medali emas dari SEA Games. Wah. Alhamdulillah ini sangat apresiasi banget nih buat kita semua, khususnya di Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Bangga banget punya alumni yang bisa mengharumkan nama Indonesia karena dengan ini nih, mahal banget. Kuncinya ketika kalian ada di bawah tetap lakukan, ada di atas tetap lakukan, karena kita nggak akan tahu titik kita ada di mana gitu. Okay. Terus disiplin sangat penting, karena tanpa disiplin kita nggak bisa jadi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di IMIM, informasi menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, kamu IM, Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah. Nah, kali ini ada informasi menarik yang sangat menarik. Wah, apa itu? Udah ada nih hadir di sebelah saya. Beliau, mungkin teman-teman semua IM lovers sudah tahu pastinya ya, karena beberapa pekan ke belakang atau bisa tepatnya mungkin bulan kemarin, beliau sudah menjadikan sejarah bagi Republik Indonesia ini, yaitu beliau adalah Eki Febri Ekawati. Eki Febri Ekawati, masya Allah. Sebelah saya sudah ada. Gimana Eki, sehat? Alhamdulillah. Beliau adalah seorang atletik ya di cabur tolak peluru ya? Iya, cabur atletik tolak peluru. Nomor tolak peluru. Wah, bisa jadi siang hari ini bakal dapetin insight yang baru ya, khususnya buat saya. Mungkin teman-teman kalau udah tahu boleh nanti komen di kolom komentar ya. Tapi buat yang belum tahu, kita sama-sama cari tahu di hari ini karena alhamdulillah kita kehadiran seorang atlet ya di tadi ya cabur nomor tolak peluru itu. Nah, Eki ini ternyata bisa dibilang sudah sangat banyak ikutan kejuaraan di tolak peluru ya. Iya. Masih ingat nggak? Udah berapa total ikutan kejuaraan tolak peluru? Kalau mengikuti kejuaraan sih mungkin kejuaraan yang besar gitu yang pernah diikuti. Tapi kalau yang kecil-kecil mungkin memang banyak ya, jadi agak lupa gitu ya. Yang besar masih ingat nggak berapa angkanya? Kurang lebih lah. Oh banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget Emang gitu. kalau saya sempat sedikit riset juga ya. Kemudian saya baca-baca juga story sama prestasi Eki. Kurang lebih yang kejuaraan besarnya ada 40. Ya, kalau saya hitung-hitung. Itu belum semua ya. Belum semua. Yang ada di CV itu belum semua, dan semua. 40 itu udah cukup banyak banget. Pertama ikut kejuaraan tahun berapa Eki? Saya ingat pertama ikut kejuaraan tolak peluru sendiri di 2007 ketika saya pertama masuk PPLP di Bandung. PPLP itu singkatan dari Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar. Jadi jadi waktu itu masih pelajar. Iya, masih pelajar. Saya kebetulan asli Kuningan tapi saya SMA di Bandung. Karena SMA 6 Bandung. SMA 6. SMA 6 Bandung. Oh iya, di situ. Nah, di situ awal mula. Di situ awal mula mengikuti tolak peluru itu sebenarnya di situ. Oke. Nah, itu kan ya PPLP itu kan diambil dari putra-putri daerah terbaik di Kabupaten Kota Jawa Barat, dan dipilih beberapa orang saja dari total sekitar 20-an yang masuk tuh, ada beberapa orang saja yang diambil. Mewakili Jawa Barat. Mewakili Kuningan. Waktu itu saya perwakilan dari Kuningan. Masuk ke sini dan kita sekolah di sini, sekolah latihan difasilitasi dari mulai perlengkapan, penginapan, makan, akomodasi sampai uang saku, uang transport kita dapat tiap bulan. Nah, awal mula kejuaraan itu ya 2007, kejuaraan saya masih ingat Kang Dada Cup dulu. Wali Kota Bandung masih Kang Dada. Nah, itu mengadakan kejuaraan Kang Dada Cup itu tahun 2007-an. Itu kelas berapa? Itu masih 1 SMA. Kelas 1 SMA udah ikutan kejuaraan. Iya, itu awal pertama untuk ditolak peluru ya. Tolak peluru. Iya. Oke, maaf nih ya, untuk tolak peluru sendiri sebenarnya ada kategorinya nggak sih? Misalkan ya, kalau misalkan tinju ada dari berat badan. Kalau kita nggak ada sih, selama itu mau kecil mau besar silahkan aja gitu, asal kuat aja gitu ngelempar bola. Karena emang sih
apa dibilangnya pelurunya itu pelurunya. Itu bobotnya beda-beda kan? Beda-beda. Ada yang khusus perempuan itu berapa? 4 kilo? Kalau untuk perempuan itu, perempuan remaja itu 3 kilo. 3 kilo? 3 kilo, kalau untuk senior itu 4 kilo. 4 kilo? 4 kilo, junior senior 4 kilo, dan untuk putra itu remaja 5 kilo, junior 6 kilo, dan untuk senior itu 7,26. 7,26 kilo? Iya. Sekilonya berapa rupiah itu? Kayak beli buah mangga ya. Eki dapat yang berapa kilo waktu 2007? Itu udah 4 kilo. Karena zaman saya nggak ada, remaja juga tetap 4 kilo karena aturan baru tahun 2011 ke atas itu baru yang remaja itu 3 kilo. Gitu. 4 kilo, dan itu harus disimpan di antara leher dan bahu. Latihannya apa ya? Bukan latihan ya. Kalau latihan pasti berat banget ya kalau buat yang belum pernah nyoba. Tapi ini yang saya penasaran itu kan 2007 itu pertama ikut kejuaraan. Berarti kalau kita tarik mundur, sebenarnya emang olahraga yang diminati sama Eki itu emang udah langsung tolak peluru atau apa sebelumnya? Oh enggak. Saya dari SD memang suka olahraga ya. Suka olahraga mobil. Terus ketika masuk SMP, guru olahraga saya masih ingat dulu di Nusairang di Kuningan. Di Kuningan. Coba kamu ikut dayung, karena waktu itu di SMP saya ada 2 atlet daerah yang membawa Kabupaten Kuningan ke kejuaraan Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, dan itu dapat emas. Di situ wah hebat juga saya ketika upacara kan dibariskan gitu. Nah saya masih belum jadi atlet karena satu SMP melihat sosok adalah Windy sama Ayun namanya tuh. Wah dulu juara se-Jawa Barat kan, wah udah keren banget gitu kan. Nah udah di situ coba kamu ikut dayung, saya lah disuruh lah aja dayung kan. Sempet dayung juga saya di Waduk Dharma sekitar hampir 1 bulanan. Cuman karena waktu itu orang tua agak kurang setuju ya, karena kan posisinya waktu kita masih kecil lah ya, satu SMP, terus kita latihan di Waduk Dharma yang banyak cerita anehnya lah, masalah sekitar gitu kan kalau orang-orang. Akhirnya saya cuma sebulan dan akhirnya nggak diterusin gitu. Nah ketika 2 SMP saya ikut basket, ekstrakurikuler basket dayung juga. Coba sebulan pulang, kemudian lanjut basket. Basket saya lama 1 tahun sampai kelas 3 SMP, sampai mengikuti beberapa kejuaraan gitu. Nah setelah basket pas 3 SMP itu ada seleksi porseni. Terus guru saya bilang, oke coba ikut ini lempar peluru. Saya nggak tahu juga dulu seperti apa kan. Dulu, tapi sebenarnya tolak peluru itu kalau dulu di kurikulum zaman SD SMP itu ada. Kita sempat belajar. Saya ingat gitu, dulu pernah gitu latihan dan saya nggak pernah bisa itu. Saya juga dulu waktu ketika SD udah pernah lihat di ruangan itu tuh ada kayak bola besi. Cuman apa kita ngangkat berat banget, tapi nggak pernah diajarin karena basicnya rata-rata SD itu kan masih athletic kids ya. Jadi dia lempar pakai bola kasti. Nah biasanya lombanya kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus habis itu saya disuruh ikut seleksi, terus dari situ dari Kuningan ada coba aja ikut tes PPLP katanya, lagi atlet lemparnya lagi kosong. Nah dari situ akhirnya saya ikut tes PPLP ke Bandung, diberangkatin, dan hasil tesnya dari Kuningan itu berapa belas orang yang ikut, terus yang lolos ke tahap berikutnya cuma 2 orang, akhirnya yang masuk cuma saya sendiri. Ya. Perwakilan dari Kuningan, yang lainnya gugur. Wah. Ya. Berarti bisa dibilang itu apa ya, pertemuan pertama untuk latihan tolak peluru? Iya, tolak peluru itu sebenarnya awalnya dari pas udah mulai masuk PPLP saya baru mulai mendalami. Iya, mendalami. Tapi itu langsung bisa lolos ya? Karena apa? Memang ada seleksi praktek pasti ya? Ya, ada seleksi. Kita seleksi dari fisik biasanya, tinggi besar, terus misalkan kita kan ada psikotesnya, ada tes kesehatannya, kayak gitu. Setuju. Nah, dan ternyata Eki alhamdulillah masuk perwakilan Kuningan angkatan 2007 ya. 2007 dan juara 1. Oh itu juara? Waktu itu nggak ada juaranya, itu cuma seleksi aja. Seleksi aja. Kalau seleksi jadi angkatan saya itu 6 orang. Dari total yang daftar itu bisa ratusan, jadi 6 orang yang keambil. Untuk diikutkan ke. Ya dari berbagai kota kabupaten se-Jawa Barat. Jawa Barat ya. Wah 2007 baru pertama kenal tolak peluru ternyata ya. Baru kenal langsung ditolak ya, karena tolak peluru nih. Nah tapi ini yang buat saya sedikit apa ya, waktu itu mendapat kabar ya dari WhatsApp grup dari ketua yayasan, dikasih tahu juga sama Pak Dr. Ivan gitu ya. Oh ini ada alumni di sini gitu ya, ternyata lihat juara SEA Games nih.
kemarin. Kemudian saya penasaran juga ya, jadi pengen tahu lebih dalam kan, dan sempat dikabarkan bahwa nyaris batal berangkat gitu. Iya, itu tuh gimana maksudnya nyaris batal berangkat, ditinggalin atau gimana? Jadi itu juga saya ketika lebaran hari kedua saya baru tahu itu info dari wartawan Kompas waktu itu ngomongin saya. Oke. Katanya Kak Eki udah tahu belum ada berita seperti ini? Saya lihat nomor tolak peluru di cancel dan nomor lontar martil putra gitu. Saya langsung konfirmasi ke pihak PB Federasi kan waktu itu. Katanya waktu itu, oh iya benar, tapi nanti kita coba usahakan lobby ke NOC-nya, pihak Komite Olimpiade Indonesianya kayak gitu segala macam. Itu alasannya karena nomor tolak peluru dan nomor lontar martil putra itu hanya diikuti oleh 2 negara. Jadi secara di handbook peraturan pertandingan itu harus 3 negara yang mengikuti. Akhirnya lobby segala macam dari pihak NOC dan Federasi PB PASI akhirnya membuahkan hasil, jadi ada negara yang masuk. Sebenarnya saya sangat disayangkan kenapa Vietnam mengirimkan perwakilannya. Ya, tuan rumah sendiri malah tidak mengirimkan, padahal punya. Jadi ada istilah seolah-olah tuan rumah menginginkan daripada dia nggak dapat emas, lebih baik tidak dipertandingkan daripada ke tangan negara lainnya. Seperti itulah istilahnya. Karena mungkin bisa dibilang kayak jaga image sebagai tuan rumah. Ya, bisa juga. Ya, dan ambisi juga untuk juara umum kan tuan rumah. Ya. Sehingga mungkin kita memprediksi seperti itu ya. Betul. Dan ternyata tapi ya itu ya kemungkinan besarnya masih bisa terlaksana karena ada negara lain yang masuk. Dan akhirnya Kamboja yang masuk. Kamboja yang masuk. Mungkin Kamboja membantu karena tahun depan dia tuan rumah Kamboja. Dan sampai nanti ada negara lain yang ya itu sebenarnya saya sempat down juga itu ketika kita H-9 itu dikasih tahu itu udah seminggu sebelum berangkat. Dan akhirnya waktu itu ada pertemuan di Jakarta, kita juga bingung antara masih berangkat atau enggak. Masih belum. Iya, tepat tanggal 11 malam itu baru ada keputusan kalau kita berangkat. Tanggal 12 baru berangkat gitu. Jadi memang ada sempat ini gimana jadi gitu. Iya, betul. Dan tentunya udah prepare jauh-jauh hari kan? Iya, harusnya. Cuman saya belum prepare sama sekali sih karena saya nunggu keputusan berangkat atau enggak. Ternyata akhirnya yaudahlah kita berangkat aja kita. Akhirnya bisa dibilang kayak nekat aja ya? Ya, kita berangkat dulu ke Jakarta aja dulu, gabung sama yang lain gitu. Gabung sama atlet yang lain. Berarti udah sempat kumpul di Istana Negara bersama Presiden dan... kalau saya enggak, kita ke Istana Negara perwakilan. Kemungkinan saya yang waktu 2017 ikut, tapi yang tahun kemarin perwakilan aja yang ada di Jakarta. Nah, jadi lah sempat ada kayak dramanya dulu ya, antara berangkat nggak berangkat, tapi ternyata alhamdulillah dengan kejadian itu hikmahnya Eki bisa mendapatkan medali emas ya. Dan bisa dibilang itu adalah medali emas pertama di atletik atau gimana? Di tim atletik Indonesia. Tim atletik. Jadi yang saya lihat banyak target-target yang meleset, di mana kita ditargetin 8 medali emas oleh Pak Ketum. Ketum kita kan Pak Luhut. Pak Luhut Binsar Panjaitan itu Ketua Umum Atletik Indonesia. Kalau Pak Zainuddin Amali itu bukan, itu Menteri Pemuda dan Olahraga. Menpora, di bawah Menpora baru atau di atasnya? Enggak, beda. Kalau Pak Luhut itu khusus dia Federasi Olahraga, jadi kayak Perbasi khusus basket ini. Jadi beliau baru tahun berapa itu? Pak Luhut baru tahun kemarin. Ya, baru belum setahun juga. Oke. Wow. Nah, ketika hari pertama tanding, saya kan tanding hari keempat. Hari pertama tanding, nggak ada yang medali emas, cuma dapat perak perunggu. Hari kedua juga atletik nih ya? Iya, atletik sendiri. Atletik harusnya ada yang hari kedua, harusnya ada yang dapat emas, dapat juga perunggu. Yang ditargetin emas di situ. Terus ketika hari ketiga itu yang udah jelas-jelas harusnya ada target emas di situ. Apa itu cabarnya? 100 meter gawang putri itu benar-benar ditargetin emas. Akhirnya gagal juga, jadi cuma ngoleksi 2 perak. Nah, saya 3 hari berturut-turut. Otomatis secara mental juga saya kayak beban tersendiri tadi karena membawa nama tim ini nggak ada yang belum mendapat emas gitu. Akhirnya saya tanding hari keempat tanding hari keempat akhirnya ya alhamdulillah bisa mempersembahkan emas gitu. Emas pertama buat Indonesia, buat tim Indonesia, tim atletik Indonesia. Udah beban harus dapat emas, udah gitu beban 4 kilo harus lempar gitu. Tapi alhamdulillah
double beban itu dapat hasil yang luar biasa itu medali emas. Nah, sebenarnya dari apa lamanya Eki di dunia atlet tolak peluru ini berarti bisa dibilang hitungnya dari 2007 ya. 2007. Total udah berapa tahun sampai terakhir kemarin? Berarti total sudah hampir 15 tahunan. 15 tahunan ya, luar biasa. 15 tahun itu gendong-gendong peluru itu yang berat banget. Nah, tapi ini kalau di setiap cabang atau apa atletik ini kan suka ada PB-nya pengurus besar. Bukan best performance itu. Personal best. Personal best. Nah, kalau di dunia itu ya, kalau nggak salah tuh kurang lebih sampai ke 22 meteran gitu ya. Rekornya itu. Iya, kalau rekor dunia 20 meter cewek. Cewek itu 21 lah cewek itu dulu dipegang atlet Rusia Natalia Lisovskaya dan belum ada yang ganti. Belum ada yang ganti karena itu masih kontroversi karena dulu kan doping masih bebas. Jadi di tahun 87 Iya, itu masih bebas. Jadi masih diperbincangkan karena sekarang kan doping sangat pengawasannya ketat gitu badan doping. Jadi dia dulu beda karena kan Rusia termasuk mendukung atletnya memakai doping gitu. Makanya Rusia sempat di banned gitu kan, di ban dari Olimpik. Kalau nggak salah Olimpik London gitu, dia nggak ada yang ikut. Nah, yang pegang rekor dunia itu Natalia itu kakaknya itu yang latih saya. Oh, pernah dilatih iya, 2011 dan 2013. Oh, berarti sempat cari tahu lebih dalam dong. Kok bisa dia sampai sejauh itu? Oh, karena posturnya juga beda jauh. Dia hampir 2 meter cewek. 2 meter. Iya, tingginya rata-rata segitu. Dengan berat yang tinggi besar. Ya. Ini bukan ini disclaimer ya, bukan berarti kita body shaming ya. Emang kalau tolak peluru itu seperti bisa dibilang ada kategori khusus untuk postur. Kebanyakannya untuk lempar postur tubuhnya besar. Karena kan kalau atlet itu kalau saya lihat ya, kayak misalkan yang lari kok kecil gitu, ternyata emang kencang-kencang gitu ya. Kalau yang tolak peluru kan nggak mungkin ya berbalik gitu ya. Nah, berarti kalau yang tadi yang dari dunia itu sampai sekarang memang belum tergantikan ya, baik? Belum, masih Rusia tahun 80. Dan saya juga sering ketemu di kejuaraan-kejuaraan yang saya rutin ikutin gitu di Mokpo di Korea Selatan. Itu saya selalu ketemu dia, Natalia itu. Dia masih ada. Masih. Udah. Dan dia pemegang rekor dunia tolak peluru dan suaminya pemegang rekor dunia lontar martil. Oh, ini dua-duanya tukang lempar. Iya, dan saya sering ketemulah di kejuaraan-kejuaraan di Mokpo gitu. Jadi dia sebagai pembicara untuk kayak semacam seminar untuk nomor lempar gitu. Oke. Ya, bisa dibilang kalau kita mah bahasa ringannya sesepuhnya di atletik tolak peluru lah ya. Iya, tolak peluru. Kalau yang baru-baru ini 2021 ini ada dari yang cowok tuh Ryan Cruiser, dia juara Olimpik. Dia juga rekor sampai sekarang belum tergantikan. Dia baru pecah rekor. Oke. Tahun 2021 dari Amerika. 2019 PB-nya sampai 15,60 meter pon kemarin ya? Itu 2017 ya. Kalau PB yang terakhir itu di 2021 di PON Papua. Oh, PON Papua. Ya, 1577. 1577 itu PON Papua. Kalau SEA Games kemarin? SEA Games kemarin 1520 di bawah PB sebenarnya. Tapi yang memecahkan rekor tolak peluru kategori perempuan di Indonesia itu adalah sekarang Eki. Dari tahun 2014. Wah, luar biasa. 2014 sampai sekarang masih Eki yang menjadi pemegang rekor di tolak peluru ya. Itu 15 meter ya. 15 meter. Luar biasa, itu bisa gimana cara lempar dulu kalau SD SMP lo latihan kayak gitu paling ya segimana gitu ya, tapi itu ya seiring dengan latihan yang keras gitu ya, dan alhamdulillah berbuah hasil. Eki bisa menjadi rekor di nasional gitu ya. Nah, sebenarnya nih kalau saya suka penasaran dengan atlet-atlet itu lebih ke trigger pertama dia mau menjadi atlet, kemudian sekarang konsen di tolak peluru. Kalau tadi kan bisa dibilang kalau Eki mungkin kayak coba-coba dulu ya awalnya, kan dari mulai dayung dulu, basket dulu, ternyata ditolak peluru. Emang seperti itu skenario yang Eki bangun, coba-coba nyari, atau emang
ujungnya udah kebayang kayaknya ditolak peluru deh, saya mau berprestasi. Kalau sebenarnya kalau kita lihat dari hobi gitu, saya lebih suka olahraga permainan kayak futsal, kayak basket gitu. Kalau kita kalau kita lebih milih gitu. Cuman kan mungkin salah satunya takdir berkata lain dan memang sudah terlanjur di sini dan kita udah juara, akhirnya ya udah keenakan di sini ya kita jalanin aja. Dan jadi, yang pasti sudah menghasilkan lah istilahnya. Itu dia. Kalau udah menghasilkan, otomatis punya apa ya, bukan bisa dibilang nyaman karena hasilnya, tapi lebih ke tanggung jawab. Saya udah berhasil di sini, otomatis tanggung jawabnya bisa lebih melekat kuat gitu ya di diri Eki sendiri, dan ya terbukti beliau mengharumkan nama Indonesia ya, baik itu di event nasional bahkan di internasional ya, di terakhir itu SEA Games ya. Nah, kalau apa ya, dari semua pertandingan atau kejuaraan kan banyak banget nih ya. Kalau yang paling menarik ini, yang pernah Eki alami, itu di mana dan kejadian apa tuh kira-kira? Kalau kejuaraan yang pernah saya alami dan menurut saya unik itu sebenarnya di Amerika. Oh, pernah juga ya? Saya pernah latihan 1 bulan di Amerika, 2018. Dan saya mengikuti kejuaraan di sana, dan saya lihat kejuaraan di sana sangat simpel gitu, beda dengan kita yang ada panitia segala macam gitunya. Justru mereka tiap minggu ada kejuaraan, dan kejuaraan itu dibuat sesimpel mungkin, tapi hasilnya memang benar-benar bisa dijadikan hasil juga. Kalau di kita kan nggak pertandingan kompetisi kita jarang sekali gitu, tentang waktunya lama. Kalau sana tiap minggu ada, jadi kita bisa untuk uji coba teknik baru, uji coba segala macam seperti itu. Pengalaman nambah. Iya, dan lucunya di sana peluru itu ketika kita pakai peluru itu ya kita pakai itu aja gitu, nggak bisa gantian. Kalau di tempat lain kan ini disiapin panitia, kita boleh pakai yang mana aja. Kalau situ kita pakai yang itu ya kita pakai itu aja sampai beres gitu. Atlet-atlet lain ya, kalau misalkan badminton raket nggak mungkin dipinjam-pinjam. Sebenarnya itu udah bisa jadi alat senjata kita juga ya. Tapi kalau kita harus barengan. Walaupun nanti saya tanding bawa alat sendiri, harus disimpan kalau untuk multi event kejuaraan gede. Jadi nggak bisa dipakai sendiri. Harus siapapun boleh memakai. Boleh pakai. Karena takutnya misalkan taruh aja itu beratnya sama nggak, takutnya nggak salah itu kayak gitu. Makanya sebelum masuk ke situ kan ada tera dulu penimbangan. Ini masuk kelas klasifikasinya atau enggak? Sesuai apa belum? Iya, kalau belum sesuai berarti nggak bisa dibawa gitu. Jangan bawa sendiri, taunya custom beratnya. Lebih, itu lebih ringan di bawah 4 kilo ya. Karena kan kalau tolak peluru sendiri bukan dilempar ya, bukan sebenarnya ditolak ya, kalau lempar itu lembing, cakra ya, lempar lembing. Makanya itu tantangannya, udah ditolak gitu ya, maksudnya memang kekuatan terbesarnya dari mana tuh kalau tolak? Seluruh badan sebenarnya, cuman orang mengira kalau lempar itu tangan yang harus kebal, enggak. Komponen lainnya kayak misalnya kaki, pinggang, bahu, tangan itu harus sama-sama kuat, dan dia itu cuma dikasih space sedikit banget kalau saya lihat ya. Iya, berapa meter? Hampir 2 lingkaran gitu ya, 2 meter kurang ya, satu. Dan ada beberapa, bukan jurus, apa namanya, teknik kayak servernya gitu ya, teknik cuma ada 2 di dunia, yaitu spin itu rotasi yang dipakai Ryan Cruiser 360 derajat, dan yang kedua itu O'Brien atau gliding. Kalau yang apa, ortodok itu gaya lama, kalau yang cuma ngegeser ya, jadi miring, sambil miring kita lempar, nah itu ortodok. Cuman andalan Eki apa? Kalau saya pernah nyoba semua, dan sekarang saya mau coba di spin, rotasi. Spin itu bisa dibilang high class-nya paling susah atau? Sebenarnya di kita dari awal kurang dipahami ya teknik itu. Kita masih ortodok dan O'Brien, dan sebenarnya kita harus coba gaya spin ini, karena gaya spin ini jarang dipakai di Indonesia. Padahal spin ini sangat cocok untuk orang-orang Asia, karena orang-orang Asia memiliki tubuh yang nggak terlalu tinggi seperti luar negeri. Jadi jangkaunya lebih luas, dan kita mengandalkan kecepatan sama power. Dan meminimalisir untuk cedera dan keluar dari batas itu ya. Karena kalau posturnya terlalu besar, kadang kakinya nggak makanya itu. Ketika yang besar itu dia gliding banyak. Tapi sekarang rata-rata dunia sudah menggunakan spin atau rotasi. Itu ngelihatnya aja pusing saya, apalagi orang yang meraga. Tapi Eki udah kemarin SEA Games pakai itu? Belum. Saya baru kemungkinan nanti kejuaraan tahun-tahun ini, kalau ada kejuaraan saya mau menggunakan rotasi atau spin. Wah, keren itu. Lihat aja pusing itu, tapi memang berpengaruh ke tolakannya lebih jauh ya. Berpengaruh ya, dari kembali lagi kita latihan teknik tiap hari, jadi tekniknya harus benar-benar mulus. Iya. Oh, itu disiplin banget. Ini sorry deh kalau bisa dibilang
atlet ini kan tentu ya latihan fisiknya harus ekstra, pola makannya mungkin. Kalau ke apa istilahnya mental ada juga nggak sih dilatih khusus? Oh, kita dilatih mental memang, dimana kita benar-benar harus latihan itu di atas porsi kita ya. Kalau kita kapasitas 100% harus 110-120% gitu, jadi harus lebih capek. Karena kalau tanding sendiri, saya tanding mungkin nggak akan lebih dari sejam kalau tanding. Tapi kalau latihannya kan bisa 3 jam, 4 jam, bahkan lebihnya. Jadi kita memang disiapkan mental, persiapan yang lebih panjang, latihan yang lebih panjang. Padahal untuk tanding cuman beberapa, nggak nyampe sejam gitu. Dari sudut lain, misalkan kayak melatih supaya memiliki tekad yang kuat, itu kan lebih ke mindset ya, bukan hanya fisik yang bergerak. Kayak misalkan kalau kalah kita harus gimana, kalau kita pengen ngejar posisi juara harus gimana, itu juga pasti. Iya, itu harus kayak sebenarnya harus kita mind map sih. Jadi apa yang jadi peta pikiran kita harus kita fokus. Kayak misalkan mungkin tahun depan saya fokus nih ke SEA Games, maka fokus kita terus ke SEA Games, walaupun sebelum SEA Games ada kejuaraan-kejuaraan lainnya, tapi kita fokusnya di SEA Games. Jadi untuk kejuaraan lainnya itu anggaplah kita memperbaiki teknik atau melancarkan teknik kayak gitu. Jadi mindsetnya harus benar-benar fokus gitu, kita nggak boleh terpengaruh. Jadi walaupun titik jenuh pasti ada ya, cuman kita harus benar-benar apalah yang membuat kita enjoy lagi, kembali bisa latihan seperti itu sih. Jadi strategi masing-masing aja kayak gitu untuk menghilangkan kejenuhan. Iya, sebenarnya kalau dari semua perjalanan nih ya, dari tadi 2007 pertama sampai kemarin terakhir SEA Games 2021 tapi dilaksanakan di 2022 kan ya. Betul. Ada targetan lain nggak sekarang yang gue harus dapat tuh emas di mana gitu, medali apa, kejuaraan apa yang memang dari dulu tuh kayaknya itu bergengsi banget itu, ada nggak? Atau mungkin ya sempat gagal dan pengen diulang di kemudian hari dan mungkin yang paling dekat tingkatan dari SEA Games itu kan yang paling dekatnya Asian Games. Ya, saya juga pengen tanding lagi di Asian Games karena 2018 saya tanding di Asian Games itu kan tuan rumah Indonesia, dan posisi waktu itu saya kurang maksimal karena lagi cedera pinggang juga 2018 itu. Dan akhirnya saya bertekad masuk tim Asian Games aja dulu. Nah, kalau untuk Olimpik ya pasti semua orang kan ingin itu, karena itu kan perhelatan terbesar di dunia gitu kan. Itu kayaknya capaian tertinggi. Capaian tertinggi semua atlet di dunia kan. Jadi Olimpik, jadi yang paling realistis yang mungkin bisa Asian Games aja dulu. Asian Games dulu ya, maksudnya yang realistis aja dulu ya. Walaupun cita-cita harus tetap lebih tinggi. Harus lebih tinggi. Tapi emang dari Indonesia udah ada yang sampai ke tingkat Olimpik belum? Olimpik ada, tapi Olimpik rata-rata kita ada yang lolos otomatis, ada yang wild card. Wild card itu jadi ketika negara itu nggak ada yang lolos, akhirnya dikasih jatah 2, satu atlet putra, satu atlet putri gitu. Dan Eki belum pernah, jadi rata-rata sprinter di kita. Lari. Ya. Dan itu masuk dalam kategori atletik juga ya? Iya, atletik juga. Ya nggak apa-apa lah, ada yang mewakili ya dari atletik nih. Nah, oke lah, mudah-mudahan di Asian Games, rencana tuh tahun berapa? Harusnya tahun ini di Hangzhou, Cina. Bulan Agustus. Ada apa? Tapi ada rencana katanya di cancel atau ditunda. Ditunda mungkin 1 tahun. Belum tahu ya. Belum ada info lagi dari. Dengan alasan masih pandemi, udah. Iya, kalau di Cinanya katanya seperti itu. Ya. Karena di Cinanya mungkin masih ketat dan lain-lain ya, mungkin virusnya belum hilang, mudah-mudahan segera hilang gitu ya. Nah, oke lah, kalau ini ya lovers, jadi banyak sekali insight ya dari mulai pengalaman Eki terjun di tolak peluru, walaupun udah berbagai macam cabang olahraga dicobain, dan di sini ternyata rezekinya ya. Ini bisa dibilang Eki ini berarti sering banget jalan-jalan ke luar negeri, diongkosin ya. Ya bisa bilang hobi yang dibayar sih. Iya, betul. Setuju ya? Karena jalan-jalan tapi pulang-pulangnya harus bawa prestasi tentunya ya, dan terbukti dengan semua kejuaraan yang Eki ikutin, pulang-pulang selalu bawa prestasi atau medali. Salah satunya adalah di SEA Games kemarin, beliau bawa medali emas. Medali emasnya dibawa nggak, Sar? Oh, ada. Wah, kita mau lihat dulu nih. Wah, ini tangan saya pertama nih megang medali emas dari SEA Games. Wah, berapa kilo ini? Luar biasa nih ya, lovers. Wah, ini sempat pas selebrasi digigit-gigit gitu nggak? Iya. Aduh, ada gigitan.
Itu udah jadi apa ya namanya? Udah jadi tradisi dari atlet tertentu. Selebrasi yang bisa dibilang puas banget. Iya, betul. Wah, luar biasa, saya bangga banget. Kok merinding banget ini. Masya Allah. SEA Games nih, medali emas. Wah, luar biasa. Ini pasti buat Eki sih kayak bukan hal baru ya megang medali emas ini, karena kan sebelum-sebelumnya sering banget kita simpan di sini ya. Ini bahaya nih. Tapi mungkin ada rasa yang berbeda nggak ketika di SEA Games ini mendapatkan medali emas? Ya, yang ini tentu rintangannya sebelum tanding itu ya, yang terancam tidak berangkat kan. Itu setelah hampir 1,5 tahun lebih saya latihan kan, kalau misalnya sampai benar tidak jadi berangkat itu benar-benar sangat menyakitkan gitu. Di detik-detik terakhir kita mau berangkat sakit nggak berdarah tuh ya? Iya, padahal posisinya waktu itu saya sudah dapat koper itu kan ada tulisan tim Indonesia, perlengkapan segala macam, kan lucu juga kalau udah dapet itu tapi nggak berangkat gitu kan. Kita latihan di Bandung dan akhirnya saya bisa memberikan hasil dan membuktikan bahwa saya bisa mendapatkan medali emas. Dan memang layak mendapatkan medali emas dengan segala pengorbanannya, dengan segala effort yang Eki berikan, dan inilah hasilnya medali emas untuk Indonesia dari Eki yang lahir dari Kuningan. Nah, dan ternyata Eki ini di tengah kesibukannya dulu ya, ini tarik mundur juga nih di sekitaran atau nggak gini, saya masih penasaran nih dengan tadi kan sebenarnya disupport ya sama bisa dibilang pemerintah daerah gitu ya kalau dulu ya, kayak dapat akomodasi, uang saku dan lain-lain, sampai hari ini tentunya ya masih disupport. Kalau hari ini gimana, kita ada pertandingan sih. Kalau untuk PON nanti mungkin tahun depan baru mulai gitu. Karena kan PON 2024 ya mulai. Jadi mulainya setahun sebelum kejuaraan besar ya. Kecuali kalau memang ada pelatnas gitu. Kan pelatnas SEA Games baru dibubarin, nanti dimasukin lagi, pilih siapa yang masuk lagi gitu. Oh, itu yang bagian nyeleksinya dari? Ada dari PB. PB pusat di Jakarta. Kalau PASI itu Eki di bawah itu juga nggak? Iya, kita kan atletnya PB PASI. PB PASI itu kan Federasi Persatuan Atletik seluruh Indonesia. Ya. Jadi memang semua atletik itu di bawah PB PASI. Nah, dari PB PASI ataupun komite lain lah, selain tadi support dari segi materi dan lain-lain, kalau ke pendidikan mereka memang support juga nggak? Kayak misalkan kamu nih belum punya gelar S1. Ada yang seperti itu. Jadi ada kayak KONI biasanya kayak gitu. Kalau misalnya ditanya, kamu ini kuliah nggak? Kalau nggak kuliah ada beasiswa di sini. Seperti itu sih, ada yang menawarkan seperti itu. Beasiswa ya. Dan Eki ini dulu juga kuliah di Indonesia Mandiri di sini. Tahun berapa Eki masuk? 2013, saya konversi 2013, lulus 2014. Wah, 1 tahun ya di kelas karyawan dulu karyawan. Ngambil jurusan manajemen. Nah, dulu 2013 ya masuk sini, itu udah jadi atlet kan otomatis? Sudah. Dan memilih untuk kuliah itu apa triggernya kok mau gitu? Padahal kan sebenarnya ya kalau atlet itu kan secara penghasilan udah jelas dong, dikasih ada istilahnya uang saku, kemudian dan lain-lain disupport, tapi masih punya keinginan kuliah itu? Ya, karena menurut saya kuliah penting, ditambah orang tua saya kan menyuruh saya untuk tetap melanjutkan pendidikan walaupun status saya sebagai atlet gitu di lapangan. Tapi suatu saat nanti pasti kan atlet ini kan kalau di Indonesia kan tidak bisa dijadikan jaminan profesi kan. Jadi kan di sini jadi beda dengan negara yang sudah maju gitu. Kalau di kita kan cuman sebatas kayak istilahnya ketika kita cedera kan kadang banyak atlet yang kerjanya nggak jelas gitu. Jadi pendidikan itu menunjang untuk nanti setelah kita pensiun dari atlet dan kita bisa bekerja gitu. Luar biasa. Ini support system yang sangat positif banget. Selain dari diri Eki, ternyata orang tua juga sangat mensupport dan mendukung. Dan akhirnya 2013 Eki kuliah di IEM di tengah kesibukannya sebagai atlet, tapi tetap sebagai mahasiswa dan lulus dalam kurun waktu 1 tahun. Ngambil prodi manajemen. Waktu itu udah keterima sebagai ASN? Belum. Saya ASN baru 2019 baru masuk. Nah, ternyata ini namanya rezeki itu nggak akan mungkin tertukar. Ya sudah diatur, sudah ditakar, tidak akan tertukar. Eki sebagai atlet kemudian punya keinginan kuat juga untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih dari sekedar SMA gitu ya, kemudian lulus sarjana dan sekarang sebagai ASN.
Jadi lulusan manajemen di IM ini sekarang kerjanya sebagai ASN di Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Wah, luar biasa. Ini mah udah bisa dibilang rezekinya sudah alhamdulillah banget gitu ya. Prestasinya ada, kemudian secara pekerjaannya sudah ya aman gitu untuk betul. Sampai nanti hari tua gitu ya, udah bisa dibilang sudah ada jaminan lah ya. Ada jaminan ya secara duniawinya, dan ini didapatkan dengan tidak mudah ya, dengan berbagai langkah yang Eki lalui gitu ya, dan alhamdulillah ini sangat apresiasi banget nih buat kita semua, khususnya di Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Bangga banget punya alumni yang bisa mengharumkan nama Indonesia, karena dengan ini nih mahal banget nih, medali emas dengan segala drama yang dilaluinya ya, luar biasa. Oke, Eki, ini kalau saya lebih sini kan di yang nonton YouTube kita ini mudah-mudahan juga ada yang pengen ngikutin langkah atau jejaknya Eki. Mungkin bisa di-share apa aja sih dari mulai step by stepnya harus mereka lakukan sampai bisa di posisi Eki sekarang. Kuncinya sih tetap konsisten ya, karena mungkin dulu saya nggak konsisten, saya nggak akan ada di titik ini. Betul. Gitu. Jadi kuncinya ketika kalian ada di bawah tetap lakukan, ada di atas tetap lakukan, karena kita nggak akan tahu titik kita ada di mana gitu. Terus disiplin sangat penting, karena tanpa disiplin kita nggak bisa jadi apa-apa juga. Jadi kalau disiplin itu harus dimulai dari diri kita sendiri gitu. Dari mulai disiplin waktu, disiplin lainnya gitu, itu sangat penting juga. Disiplin itu satu-satunya kunci kita untuk meraih kesuksesan, juga disiplin. Nah, itu kerja keras, jelas kita harus kerja keras, walaupun ada istilah kerja cerdas ya sama aja, kerja keras juga sangat penting, apalagi untuk di lapangan ya. Dan seperti itulah, disiplin, kerja keras, dan perjuangan. Yang tadi yang paling kita garis bawahi adalah konsisten ya. Jadi tadi betul banget, walaupun kita misalkan posisi lagi bisa dibilang gagal gitu di bawah, ya konsisten harus terus ya, karena nggak mungkin bisa berhasil sampai detik ini kalau mungkin kemarin udahlah gua nyerah gitu. Udah nggak akan ada juara lain lagi. Iya, mungkin bakal putus sampai di situ aja. Walaupun namanya tolak, tapi Eki nggak pernah tolak yang namanya latihan ya. Harus terus. Kalau menyesuaikan dengan namanya tolak langsung dia berhenti, enggak ya, tapi dia harus terus maju, menerima semua challenge-nya, semua tantangannya, dan dibuktikan dengan prestasi. Dan ini luar biasa sekali. Ini kalau mau tahu nih pencapaian tertinggi Eki nanti di dunia atlet ini mau sampai mana? Sebenarnya saya sudah mempersiapkan ketika nanti selesai jadi atlet, saya ingin membuat sebuah pelatihan khusus lempar itu, karena di Indonesia sendiri belum ya. Tapi untuk saran dari pelatih saya, sekiranya saya masih mampu ya saya tetap masih berlatih gitu, dan sekiranya saya masih dipanggil untuk bergabung dengan tim nasional, why not gitu. Betul. Berarti Indonesia masih mempercayakan itu sama Eki. Dan sebenarnya kalau dari tolak peluru sendiri ada batasan umur? Nggak ada. Kalau untuk PON sendiri ada 35. Jadi saya PON terakhir nanti 2024. Eki emang berapa usianya? 30. 30, nggak kelihatan. 30. 29 lah ya. Ada dikit. Nah, Eki ini lahir bulan Februari. Sama saya ternyata. Kita sama bulan Februari. Cuman beda tahun dia. Beliau 92, saya ya segitulah kurang lebih. Dan memang yang lahir bulan Februari ini prestasinya keren-keren. Cuman Eki, saya doang yang enggak gitu. Saya sebagai ini aja lah, yang menanya lebih dalam aja, yang punya prestasi. Dan tadi bisa dibilang Eki bakal terus maju selama dipercaya sama Indonesia. Dan punya keinginan nanti pengen semacam buka klub khusus lempar lah. Karena emang di Indonesia kurang minat. Gitu. Jadi minatnya memang kurang gitu ya, beda dengan negara-negara lain itu. Taruh negara tetangga kita yang sudah lebih maju ya, seperti Thailand, Singapura atau Malaysia, mereka antusiasnya tinggi, bahkan mereka selalu mendatangkan pelatih asing gitu. Kalau di kita sendiri memang yang dikenal paling lari, maraton, lompat. Jadi nomor lempar ini sesuatu yang masih ini gitu. Jadi gimana caranya kita selaku atlet lempar bisa memberikan edukasi atau mengangkat nama dan mempopulerkan, karena di Amerika atau di Cina sendiri sangat-sangat banyak. Jadi kenapa mereka maju? Karena kompetitor dalam negerinya itu banyak. Jadi sehingga persaingan di dalamnya itu kuat. Jadi otomatis
persaingan selalu ada, kalau di kita enggak, kurang. Bisa muncul sosok yang luar biasa itu karena ada persaingannya sangat ketat banget. Kayak sekarang saya kalau misalkan ketika saya udah juara Indonesia, yang keduanya jauh, jadi kurang persaingan, ditambah kompetisi jarang, akhirnya ketika saya mau try out atau uji coba bertanding ya, saya mau nggak mau naik ke tingkat Asia, karena untuk tingkat Indonesia sendiri susah dapat ini saingan, kompetitor yang istilahnya sampai sama lah gitu. Hampir sama lah, dan ternyata di Indonesia masih, ya mudah-mudahan nih yang lovers yang nonton bahwa dari nomor tolak peluru ini juga sangat menjanjikan ya, bisa dibilang secara apa ya, mungkin orang karena jarang juga mungkin ya nonton segala macam ya, karena kalau di Indonesia sendiri juga memang betul kurang populer ya. Bisa pernah ini nggak cari tahu kenapa sih orang-orang kok kurang suka gitu sama tolak peluru? Bukan kurang suka, mungkin banyak yang nggak tahu lebih tepatnya. Nggak tahu. Kita dari dulu aja waktu SD kita kurikulum cuma dikasih lompat jauh, lempar bola, lempar bola. Itu sebenarnya basic dari atletik sebenarnya. Karena atletik ini kan the mother of sport gitu. Jadi ibunya olahraga semua ada di atletik. Kenapa bilang itu? Karena basket dia ada melemparnya, ada lompatnya, ada lari. Itu semua basicnya ada di atletik. Atletik itu kan terdiri dari nomor lari, jalan, lempar, lompat, dan menolak gitu. Jadi kayak lempar ini ada 4. Tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, dan lontar martil. Nah di kita tuh memang jarang. Jadi orang mengatakan kalau bisa ditanya tuh atlet apa? Tolak peluru? Apa itu? Tolak peluru itu bagian dari cabang olahraga atletik. Ya, nomornya baru tolak peluru. Karena atletik tuh ada 48 nomor pertandingan. 48, wah. Ya. Banyak banget ya itu. Betul. Luar biasa. Dan berarti mungkin bisa dibilang ketika pengenalan sejak dini usia SD SMP mungkin harus lebih lebih dalam lagi mungkin ya tolak peluru supaya minat bakat si anak itu seru juga nih latihan ini ya. Nah mungkin dulu soalnya saya ya zaman SD itu memang kurang juga ya, cuman kayak sesekali doang latihan, dan olahraga kan seminggu cuman sekali. Iya betul. Kurikulum di kita yang olahraganya nggak kayak di luar. Kalau di luar olahraga itu bener semua dicoba dan waktunya itu bisa seharian gitu. Betul. Udah seminggu sekali. Jadi ada explore selama, kalau kita enggak, seminggu sekali itu cuma 2 jam, 3 jam udah selesai. Tambahannya ada di ekskul, dan ekskul juga seminggu juga sekali ya. Iya, betul. Dan sangat kurang sekali gitu ya secara spare waktunya, dan kalau di luar lagi tadi bilang sangat banyak sekali ya. Buat Aki nih kalau untuk teman-teman semua juga mungkin yang mengalami susahnya berbagi waktu, karena kan ada juga nih beberapa teman-teman yang kuliah di sini dan dia juga seorang atlet. Boleh share nggak dulu membagi waktu antara kuliah sama sibuk sebagai atlet itu gimana? Ya sebenarnya memang dulu berat juga ya membagi kayak gitu, apalagi kalau misalnya ketika kita dipanggil timnas gitu, harus berada di Jakarta itu lebih sulit lagi, karena kan dulu kelas online masih belum terlalu ini ya, susah. Kalau sekarang mungkin lebih Zoom, karena efek pandemi kan semuanya jadi bisa ke Zoom. Ada hikmahnya ya. Kalau untuk dulu kan ya harus mau nggak mau, ketika saya kan latihan pagi dan sore. Pagi itu saya 4:30 udah ke lapangan, 4:30. Latihan dulu di dan sore itu sebenarnya latihan dari jam 3 sampai jam 6. Cuman karena waktu itu saya kan kuliah jadi sore cuma 1 jam. Jadi terfokus latihannya di latihan pagi full. Jadi sore tinggal tambahannya gitu. Cuman yang jadi masalah, kadang kan kalau kuliah dulu kan jam 5 mulai jam 10 baru selesai. Nah itu kadang waktu istirahatnya yang jadi nggak mungkin jam 10 datang langsung tidur, pasti kan jam 11 baru bisa tidur besoknya. Seperti itu sih ya. Cuman ya mau nggak mau harus dinikmati lah, karena kan semua itu harus berproses dan berprogres gitu. Iya, harus berprogres, dan bisa dibuktikan justru dengan kurangnya istirahat atau mungkin jam tidurnya bukan normal ya. Maksudnya nggak sebanyak orang-orang lain gitu, tapi ya ini hasilnya. Kalau buat kamu yang doyan rebahan tapi pengen berprestasi, ya itu mengimpi ya. Karena rebahannya sangat sedikit gitu ya, karena itu porsinya lebih banyak di latihan dan ikutan kejuaraan-kejuaraan. Dan alhamdulillah hasilnya ini sekali lagi di depan saya ini mengkilat banget, disilau banget medali emas ini. Jadi mungkin sedikit motivasi juga lah, khususnya buat saya juga nih yang dengerin langsung, bahwa nggak ada yang sia-sia ketika kita meluangkan waktu yang banyak untuk meraih cita-cita kita ya. Terakhir, sebelum kita mengakhiri ini sebenarnya kita briefing atau mungkin saya udah riset dan lain-lain.
list pertanyaannya sudah banyak banget, tapi karena waktu yang membatasi mungkin untuk apa ya, closing statement lah ya buat Eki dan juga mungkin pemuda-pemudi Indonesia ataupun mahasiswa-mahasiswi di Indonesia Mandiri, ada nasihat atau apa ya, bisa dibilang ya nasihat untuk bisa berprestasi di bidang olahraga dan juga punya gelar sarjana. Boleh di-share? Ya, intinya kunci dari semuanya itu kita jangan menganggap kita sudah telat, tapi nggak ada kata terlambat. Jadi selama kita masih bisa tekuni, jalani, apapun itu hasilnya, tetap konsisten. Ketika kita di bawah terus kita bangkit, kita jangan takut untuk mundur, karena belum tentu kita mundur satu langkah, tapi untuk maju beberapa langkah. Betul. Dan kita harus tetap semangat, pantang menyerah. Dan intinya hidup itu harus berproses dan berprogres. Nikmati prosesnya, maka hasilnya akan kamu rasakan. Berproses dan berprogres, dan itulah yang dilakukan oleh Eki Febri Ekawati. Luar biasa sekali Eki, terima kasih banyak waktunya. Jangan kapok main ke alma mater Eki ya kan. Ini alma mater Eki nih kalau dulu di Jalan Jakarta, sekarang kita di Jalan Belitung. Dengan segala kesibukan beliau mau meluangkan waktunya untuk sama-sama duduk di sini dan sharing ke IM Lover semua. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mudah-mudahan Eki sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan lancarkan di kejuaraan Eki berikutnya dan selalu membawa nama baik Indonesia tentunya, dan selalu membawa pulang medali emas seperti ini ya. Kita doakan yang terbaik buat Eki Febri Ekawati. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Oke, yang lovers, kita pamit undur diri. Tadi dari Eki Febri Ekawati yang sudah banyak banget share ilmunya, dan dari saya Reza Herdiana mohon pamit undur diri. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Kita kembali lagi nanti di IM, informasi menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, boleh dibilang kamu IM? Kamu IM, Indonesia Mandiri. Semua bisa kuliah.